Hai Story Lovers, kita tentu sering mendengar tentang 12 Shio. Pergantian Shio terjadi setiap tahun baru Cina. Namun, apakah Anda tahu apakah itu Shio? Shio adalah simbol binatang yang mewakili siklus tahunan dalam kalender Cina. Setiap tahun selalu ditandai dengan salah satu nama binatang sesuai dengan siklus yang berputar. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, Shio yang sama akan muncul. Lalu, bagaimana asal-usul terpilihnya ke-12 hewan ini ke dalam siklus tahunan kalender Cina? Begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, orang-orang Cina tidak mengenal siklus tahun. Mereka hanya tahu siklus hari dan bulan saja. Kaisar Langit berpikir, alangkah baiknya membuat siklus tahun untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Setelah berpikir panjang, Kaisar Langit akhirnya memutuskan untuk membuat siklus tahunan yang terdiri dari 12 tahun. Namun, bagaimana ia akan menamai tahun-tahun tersebut? Kaisar Langit mendapat ide yang bagus. Ia akan mengadakan lomba untuk para binatang. 12 binatang pertama yang mampu menyeberangi sungai dan tiba di titik yang sudah ditentukan akan mendapatkan tempat yang abadi sebagai nama tahun Cina. Lalu Kaisar Langit mengutus Dewa Bumi untuk mengumpulkan para binatang dan mengumumkan perlombaan yang akan diselenggarakan esok hari. Dulu kucing dan tikus bersahabat. Mereka makan, tidur, dan bermain bersama. Sangat rukun dan selalu berbagi. Mendengar pengumuman perlombaan ini, mereka pun ingin ikut dan mendapatkan tempat sebagai pemenang lomba. Dengan kecewa, tikus berkata, "Tubuhku kecil, dan aku juga tidak bisa berenang. Lalu, bagaimana aku bisa mengikuti lomba itu?" Kucing menjawab, "Aku pun tak bisa berenang, tapi kakak kerbau sangat pandai berenang, dan dia sangat baik hati. Dia pasti mau menolong kita." Mendengar itu, tikus sangat gembira dan berkata, "Ide yang bagus." Lalu mereka berdua pergi menemui kerbau dan meminta pertolongannya. Kerbau yang baik hati berkata, "Tentu saja, dengan senang hati aku akan membantu kalian. Besok sebelum matahari terbit, temui aku di pinggir sungai itu." Keesokan harinya, di pagi buta, mereka bertemu di pinggir sungai. Kerbau berkata, "Ayo, naiklah ke punggungku. Hari masih gelap dan sungai ini sangat luas. Kalian boleh beristirahat sejenak." Setelah kucing dan tikus naik, kerbau pun berjalan menyeberangi sungai. Merasa nyaman, kucing dan tikus pun tertidur sejenak di punggung kerbau. Tak lama berselang, matahari terbit dan mereka pun sudah melewati tengah sungai. Kucing dan tikus terbangun. Kerbau berkata, "Hei kawan, lihatlah, matahari sudah terbit dan tidak lama lagi kita akan tiba di seberang sungai." Lalu kucing berkata, Pagi yang indah, dan kita pasti akan memenangkan 3 tempat pertama dalam perlombaan ini. Mendengar perkataan kucing, tikus berpikir, Aku harus memenangkan lomba ini. Aku ingin mendapat tempat pertama. Tapi bagaimana caranya? Kucing dan kerbau lebih cepat dariku. Setelah berpikir sejenak, tikus mendapatkan ide licik. Ia menunjuk ke arah langit dan berkata kepada kucing, "Kakak kucing, lihatlah. Langit hari ini indah sekali." Si kucing yang polos melihat ke arah langit dan berkata, "Iya benar, pemandangan yang sangat indah." Tikus dengan sengaja mendorong kucing ke sungai. Tolong aku." Tikus yang licik berkata dengan suara yang keras, "Ayo cepat kakak kerbau. Di belakang kita sudah ada binatang lain yang hampir menyusul kita." Kerbau menoleh sejenak dan melihat ada hewan lain di dekat mereka yang sedang berusaha untuk mengejar mereka. Sebetulnya itu adalah kucing, namun kerbau yang panik dan juga tidak melihat dengan jelas memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai.
Tikus yang licik sudah berdiri di atas kepala kerbau dan bersiap untuk melompat lebih dulu ketika hampir tiba di titik akhir. Kerbau yang tidak curiga sama sekali berlari dengan sekuat tenaga ke titik akhir. Namun ketika hampir tiba, si tikus melompat melewati moncongnya. Kerbau yang kaget sedikit terkecoh dan menghentikan langkahnya. Tikus tanpa buang waktu berlari sekuat tenaga dan menempati urutan pertama dalam perlombaan itu. Dengan gembira, tikus pun bersorak. Aku juara pertama. Si kerbau yang merasa ditipu berkata, Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Tapi ya sudahlah, urutan kedua pun tidak buruk. Tidak lama kemudian menyusul harimau. Sebetulnya harimau binatang yang sangat pandai berenang, tetapi karena kerbau berangkat terlebih dahulu, akhirnya dia mendapat urutan ketiga. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah kelinci menduduki posisi keempat. Kaisar Langit bertanya pada kelinci, bagaimana ia dapat menyeberangi sungai sedangkan ia bertubuh kecil. Kelinci menjelaskan bahwa ia berhasil melewati sungai dengan melompat dari satu batu ke batu yang lain. Setelah itu, dari langit terbanglah seekor naga dan tiba di tempat itu. Kaisar Langit merasa heran dan bertanya, Kau bisa terbang, seharusnya kau bisa mendapatkan urutan pertama. Mengapa kau datang terlambat? Lalu naga menjawab, Maafkan keterlambatan saya, wahai Kaisar Langit. Hari ini saya mempunyai tugas untuk menurunkan hujan, sehingga saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Dan naga pun mendapat urutan kelima. Dari kejauhan tampak kuda berlari kencang, namun tiba-tiba muncul seekor ular besar menghadang. Kuda yang terkejut dan takut pada ular berhenti sejenak, sehingga ular menempati posisi keenam dan akhirnya kuda menempati posisi ketujuh. Lalu tidak lama kemudian tiba kambing, monyet, dan ayam. Mereka dapat menyeberangi sungai dengan naik ke atas batang pohon dan bekerja sama untuk mendayuh sampai akhirnya tiba di pinggir sungai dengan selamat. Kambing, monyet, dan ayam mendapat urutan ke-8, 9, dan 10. Setelah itu tiba anjing di posisi ke-11. Sebenarnya anjing sangat pandai berenang, tetapi karena ia sangat suka bermain air, ia hampir saja gagal karena berlama-lama bermain air di sungai itu. Lalu, siapakah yang mendapat urutan ke-12? Mereka semua menunggu dengan penasaran. Tidak lama kemudian muncul seekor babi. Mereka semua terheran-heran. Bagaimana babi yang dikenal sangat malas dan lambat itu bisa tiba di tempat ini? Dengan tergesa-gesa, babi tiba dan berkata, Di mana pestanya? Saya dengar ada banyak makanan lezat di sini. Kemunculan babi yang tak disangka-sangka dan alasan ia tiba di sana membuat mereka semua tertawa dan merasa gembira. Kemudian Kaisar Langit pun mengumumkan lomba telah berakhir dan nama para pemenang secara berurutan, yakni tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setelah selesai mengumumkan ke-12 pemenang, tiba-tiba datanglah kucing. Dengan basah kuyup, dia berlari dan bertanya, Di urutan keberapakah aku? Kaisar Langit merasa kasihan pada kucing dan menjawab, Hei, sayang sekali, kau terlambat. Perlombaan ini telah berakhir. Dengar itu, kucing sangat marah. Terlebih lagi ketika ia melihat tikus yang berdiri di samping Kaisar Langit dan mendapatkan posisi pertama. Kucing dengan penuh amarah berkata kepada tikus, Kau tikus jahat, aku akan menangkap dan memakanmu. Tikus tahu dia telah berbuat salah karena mengkhianati sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa lari dan bersembunyi ketakutan. Sejak saat itu mereka menjadi musuh bebuyutan hingga saat ini. Tikus memang mendapatkan tempat pertama, tetapi sejak saat itu hidupnya tak pernah lagi tenang. Ia harus hidup bersembunyi dan ketakutan apabila kucing akan balas dendam padanya.
Sekian Namasto kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.